Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Sebanyak 30 mahasiswa Fakultas Vokasi UB dari berbagai prodi mengikuti summer course di Universitas Teknologi Mara, Malaysia selama 1 minggu. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Dekan Fakultas Vokasi Muhammad Khalid Mawardi. Menurut Mawardi, program ini merupakan salah satu bentuk outbound mahasiswa yang bekerja sama dengan UITM Malaysia untuk memberikan pengalaman baru lintas negara kepada mahasiswa. Selama di Malaysia, mereka akan melakukan kegiatan ilmiah, olahraga, dan pengabdian masyarakat. Fakultas Vokasi UB memberangkatkan 30 mahasiswa dari berbagai prodi untuk mengikuti Student Solidarity Summer Course Program yang dilaksanakan di Universitas Teknologi Mara, Malaysia. Selama 1 minggu, mereka akan melakukan berbagai kegiatan ilmiah, olahraga, hingga pengabdian masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa untuk melihat dan mengikuti kegiatan kampus di luar negeri. Hal ini akan memberikan pengalaman berharga bagi mereka selepas kuliah atau ketika akan bekerja di perusahaan multinasional. Summer course ini diharapkan menjadi bekal mereka dalam berinteraksi dengan berbagai mahasiswa dari negara lain dan melihat industri di negara tersebut. Oke, ini kan kegiatan dari outbound student dari International Student Mobility yang dikemas dalam bentuk summer course. Jadi ini ada 30 mahasiswa Fakultas Vokasi dari berbagai macam prodi yang akan mengikuti kegiatan di UiTM, jadi University Islam Teknologi Mara, Malaysia yang ada di Kedah. Mereka di sana akan berkegiatan mengikuti kuliah, kemudian melakukan kompetisi baik secara akademik, jadi mereka akan mempresentasikan paper mereka maupun kegiatan non akademik, jadi mereka akan kompetisi berolahraga juga dengan teman-teman di UiTM. Selama 1 minggu berada di Universitas Teknologi Mara, Malaysia, para mahasiswa Fakultas Vokasi UB akan melakukan berbagai kegiatan bersama mitra Malaysia. Menurut Dekan Fakultas Vokasi UB Muhammad Khalid Mawardi, para mahasiswa akan melakukan kegiatan ilmiah dalam bentuk simposium, kompetisi ilmiah, olahraga bersama, hingga pengabdian masyarakat. Rangkaian kegiatan ini dirancang tidak hanya menitik beratkan kepada kegiatan ilmiah semata, namun juga membangun rasa kebersamaan melalui olahraga dan pengabdian masyarakat. Rangkaian kegiatan summer course mahasiswa Fakultas Vokasi UB di Malaysia tidak hanya berkutat kepada kegiatan ilmiah saja, namun juga kegiatan lain yang membangun rasa solidaritas antara mahasiswa kedua negara. Selama sepekan, para mahasiswa akan melakukan sesi seminar, kompetisi ilmiah, olahraga futsal bersama hingga pengabdian masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun rasa solidaritas mahasiswa kedua negara dan juga mengenalkan pola interaksi global dari dua negara serumpun. Dengan pola tersebut, diharapkan mahasiswa mampu menyerap berbagai ilmu dan budaya baru yang berguna saat bekerja selepas kuliah. Para mahasiswa diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, di sana kan juga prodinya atau fakultasnya adalah yang terkait juga dengan bisnis dan perhotelan hospitality. Jadi pertama mereka akan datang, kemudian yang disambut tentunya dengan delegasi perwakilan dari UiTM. Kemudian mereka akan berkegiatan mengikuti beberapa mata kuliah di sana. Kemudian mereka akan melakukan international conference juga dengan teman-teman UiTM. Kemudian mereka melakukan pertandingan persahabatan ya, futsal dengan tim dari UiTM, serta mereka juga akan melakukan pengabdian, jadi community service. Itu kegiatan itu mereka lakukan selama seminggu, jadi nanti tanggal 25 mereka akan kembali dari Malaysia ke Indonesia.
Para mahasiswa yang mengikuti program summer course di Malaysia mendapatkan pembekalan mengenai budaya setempat sebelum diberangkatkan. Dekan Fakultas Vokasi UB Muhammad Khalid Mawardi menjelaskan pembekalan budaya tersebut penting sebagai bekal bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan mahasiswa dan warga setempat. Pemahaman budaya menjadi salah satu poin penting dalam kegiatan summer course agar mahasiswa memiliki bekal yang memadai dalam berinteraksi dan beradaptasi. Selain itu, para mahasiswa juga mampu mengenalkan budaya Indonesia kepada warga negara tersebut. Para mahasiswa yang mengikuti summer course di Universitas Teknologi Mara Malaysia tidak hanya berbekal kemampuan akademik dan bahasa, namun juga kemampuan memahami sosial budaya negara setempat. Sebelum berangkat, para mahasiswa sudah mendapat pembekalan mengenai budaya yang ada di Malaysia. Materi ini penting agar para mahasiswa mampu berinteraksi dengan baik dan memahami mengenai berbagai nilai dan kultur yang ada. Dengan pembekalan tersebut diharapkan mahasiswa mampu beradaptasi dengan cepat dan mampu mengenalkan budaya Indonesia. Sebetulnya isu tentang pemahaman lintas budaya atau cross cultural understanding itu kan ada di beberapa mata kuliah yang mereka pelajari. Cuman kan mereka hanya menerima itu sebagai materi perkuliahan, belum menerapkannya secara aplikasi. Hingga kemarin sebelum keberangkatan juga ada pelatihan atau pre-departurnya, jadi mereka diberikan bekal oleh para dosen terkait dengan bagaimana bisa memahami perbedaan yang ada karena adanya perbedaan budaya antara Indonesia dengan Malaysia, termasuk bahasa, kebiasaan, norma, dan etika. Nah, ini kesempatan bagi mereka untuk bisa menerapkan pengetahuan tentang cross-cultural understanding. Yang ini juga akan bermanfaat bagi mereka, baik saat studi maupun nanti setelah mereka lulus dari perkuliahan, karena pengetahuan dan keterampilan ini akan berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi mereka ketika mereka mencari pekerjaan, terutama pekerjaan di sektor-sektor yang melibatkan perusahaan asing. Nah, ini kesempatan mereka untuk belajar tentang percultural. Menyemarakkan bulan Ramadan, Primalen menggelar lomba azan bagi para muazin tetap masjid di Malang Raya. Lomba yang kemudian bergeser pada bulan Syawal dan untuk penyerahan hadiahnya diikuti oleh ratusan masjid di Malang Raya. Owner Primalen Rendra Masdrajat Safaat menjelaskan bahwa kegiatan lomba azan ini merupakan upaya untuk ikut menyemarakan bulan puasa dan memberikan apresiasi kepada para muazin masjid. Pada lomba ini, panitia memberikan hadiah hingga puluhan juta rupiah kepada muazin yang menjadi pemenang dan juga masjid yang mengirimkan peserta. Pengembang properti Islami Primalen menyemarakkan bulan puasa lalu dengan lomba adzan antar masjid Semalang Raya. Lomba ini mendapat antusias dari ratusan masjid yang mengirimkan muadzin tetapnya untuk mengikuti lomba yang memperebutkan Piala Wali Kota Malang tersebut. Muadzin yang dapat mengikuti lomba tersebut adalah muadzin tetap yang sudah bertugas minimal 6 bulan pada masjid setempat. Para muadzin yang mendaftar mengikuti seleksi administrasi sebelum mengikuti sesi lomba. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi dari pengusaha untuk ikut memberikan dukungan kepada para muadzin masjid dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Primalen, jadi Primalen kan di bulan Ramadan menyemarakkan bulan Ramadan, tapi kebetulan mungkin banyak nasihat-nasihat saran dari guru-guru kami biar tidak mengganggu ibadah dan lain-lain. Akhirnya kami geser di bulan Syawal ini seperti itu. Jadi emang agenda rutin bagi kami Primalen untuk bagaimana ide-ide apa yang kita bisa dengan sarana lomba ini bisa silaturahmi, bisa bertemu banyak orang seperti itu sih. Ya. Oke. Terus yang kedua, kalau sejauh ini yang menurut masyarakat lihat antusias ataupun partisipasi dari masjid-masjid atau dari muadzin-muadzin seperti apa? Alhamdulillah dengan adanya promosi ini dan alhamdulillah antusiasnya banyak. Dan kemarin tuh sempat bahkan kita kan untuk khusus Malang Raya, tapi yang ikut mendaftar ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Lumajang gitu-gitu. Dan antusiasnya banyak banget dan dari banyak peserta ini kita saring menjadi 190, kemudian sekitar 150 lagi, dan alhamdulillah yang di sini kita panggil di sekitar 49 peserta seperti itu untuk
kita lomba secara offline di sini. Animo Masjid Malang Raya mengikuti lomba azan Wali Kota Cup sangat tinggi. Tercatat sebanyak 196 masjid lolos seleksi awal untuk mengikuti lomba tersebut. Menurut Ketua Panitia Farhan Jamil, ratusan masjid tersebut diseleksi awal sebelum berhak mengikuti lomba azan. Panitia memiliki kriteria yaitu muazin yang ikut adalah muazin tetap masjid minimal 6 bulan dan masjid tersebut memiliki program sosial dakwah yang sudah berjalan. Kedua kriteria ini yang kemudian mendapat reward dari panitia berupa uang pembinaan untuk muazin yang menang dan masjid yang menjadi asal dari pemenang lomba azan tersebut. Ratusan masjid di Malang Raya mengirimkan wakilnya untuk mengikuti lomba adzan Wali Kota Cup yang diadakan oleh pengembang properti Primalen. Panitia memberikan kriteria lomba adzan ini tidak hanya kepada peserta, namun juga untuk masjidnya. Peserta adalah muadzin tetap di masjid tersebut, minimal sudah bertugas selama 6 bulan. Selain itu, masjid tersebut juga harus memiliki program sosial dakwah yang sudah berjalan. Dari kriteria tersebut tersaring 196 masjid yang kemudian mengikuti lomba adzan yang dijuri secara langsung oleh perwakilan Ormas Islam Malang Raya. Dewan juri berasal dari perwakilan Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan juga Muhammadiyah Kota Malang. Antusias masjid menjadi poin positif bagi lomba ini yang menunjukkan banyaknya masjid yang memiliki program sosial dakwah dan muadzin berkualitas. Masjid yang ada di wilayah Malang Raya, alhamdulillah yang tersaring awal pendaftaran itu sekitar ada 196 masjid yang masuk secara administrasi, karena salah satu syarat bisa mengikuti acara lomba ini adalah harus muadzin tetap di masjid tersebut dan minimal sudah 6 bulan di masjid tersebut, minimalnya itu, sehingga banyak masjid yang belum bisa memenuhi kriteria tersebut diantaranya. Juga ada kriteria-kriteria lain yang kita kepada para masjid itu juga harus punya kegiatan, masjid juga harus punya dakwah sosial sehingga bisa jadi kontribusi, karena bukan hanya peserta yang kita kasih hadiah, juga takmir masjidnya kita kasih hadiah juga. Hadiah pertama untuk masjid 30 juta, hadiah kedua 20 juta, hadiah ketiga Ahmad Zainul Amali, muazin Masjid Jami Kota Malang, berhasil menjadi juara pertama lomba azan Wali Kota Cup yang diadakan oleh Primalen. Kepada presenter Newspoint UB TV, Ahmad menceritakan bahwa dirinya sudah menjadi muazin di Masjid Jami Kota Malang selama 3 tahun. Ahmad mengaku ditunjuk oleh pihak takmir untuk menjadi wakil dari Masjid Jami Kota Malang dalam lomba muazin antar masjid. Berikut penuturan Ahmad Zainul. Ahmad Zainul Amali mampu meraih perhatian Dewan Juri Lomba Adzan Antar Masjid tahun 2023 Semalang Raya. Pria yang sudah 3 tahun menjadi muadzin Masjid Jami Kota Malang ini mampu menyisihkan ratusan peserta dari berbagai masjid yang ada. Aktivitas adzan sudah menjadi rutinitas Ahmad sehingga dirinya mengakui menjalani sesi lomba dengan enjoy tanpa beban berlebihan. Keterlibatannya merupakan amanah dari takmir masjid yang mengirim perwakilan pada lomba untuk memperebutkan piala Wali Kota Malang. Kami mengetahui informasi ini dari takmir masjid kami, yaitu takmir Masjid Agung Jami Kota Malang. Kebetulan beliau mengirim di WhatsApp ya informasi bahwa ada lomba adzan yang diselenggarakan oleh Primalen ini. Kemudian kebetulan saya disuruh untuk mewakili Masjid Agung Jami Kota Malang untuk mengikuti lomba ini dan juga rekomendasi dari takmir tersebut.
Itu kalau boleh tahu persiapannya Mas untuk mengikuti lomba ini? Apa karena sudah biasa ada nyantai-nyantai aja? Ya, karena lomba ini adalah khusus untuk para muadzin tetap ya di masjid di Malang Raya ini. Kemarin persyaratannya itu minimal 6 bulan sudah menjadi muadzin tetap di masjid-masjid yang ada, sehingga adzan ini adalah untuk dalam rangka menyalurkan apa yang sudah terbiasa dilakukan. Jadi kami para muadzin di sini biasa melakukan itu setiap harinya, yang tadi syaratnya minimal 6 bulan, dan alhamdulillah kebetulan saya di Masjid Agung Jami Kota Malang ini sudah kurang lebih 3 tahun. Ekspor non-migas masih menjadi andalan Jawa Timur untuk menggerakkan roda perekonomian. Berdasarkan data BPS Jatim pada bulan April, ekspor non-migas menyumbang 97,62% dari total ekspor yang ada. Ahli Madya BPS Jatim, Umar Syarifuddin menjelaskan, ekspor non-migas memberikan kontribusi besar dalam kinerja ekspor Jatim hingga saat ini. Secara sektor, 4 besar penyumbang ekspor adalah sektor industri, pertanian, migas, dan pertambangan. Kinerja ekspor Jawa Timur pada bulan April mulai disumbang oleh komoditas non-migas sebagai kontributor terbesarnya. Tercatat pada bulan April kontribusi ekspor non-migas mencapai 97,62%, disusul produk migas. Berdasarkan data BPS, sektor yang dominan dalam sektor industri adalah 93,54%, sektor pertanian 3,79%, sektor migas 2,38%, dan pertambangan 0,30%. Kinerja ekspor produk pertanian menjadi perhatian karena potensi ekspornya masih dapat ditingkatkan sebagai bagian dari ekspor non-migas Jatim. Sektor pada bulan April tahun 2023 masih didominasi oleh sektor non-migas dengan kontribusi sebesar 97,62% dari nilai total ekspor. Jika dirinci, ekspor sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar ekspor Jawa Timur, yaitu mencapai 1,26 miliar US dollar atau sebesar 93,54%. Disusul berikutnya sektor pertanian sebesar 50,95 juta US dollar atau sebesar 3,79%. Sedangkan sektor migas sebesar 31,96 juta US dollar atau 2,38%, serta sektor pertambangan dan lainnya sebesar 4,01 juta US dollar atau 0,30%. Pemirsa, emas dan perhiasan emas menjadi produk ekspor non-migas Jawa Timur yang memberikan kontribusi besar bagi ekspor pada bulan April. Berdasarkan data BPS Jatim, emas memberikan kontribusi sebesar 161,41 juta dolar Amerika. Pada bulan Maret, emas juga menjadi penyumbang terbesar ekspor non-migas dengan kontribusi sebesar 163,20 juta dolar Amerika. Produk emas dan perhiasan emas dari Jawa Timur makin diminati oleh pembeli di luar negeri. Hal ini terlihat dari data ekspor pada bulan Maret dan April 2023. Produk emas memberikan kontribusi terbesar untuk ekspor non-migas. Pada bulan Maret, ekspor emas mencapai 163,20 juta dolar dan pada bulan April turun menjadi 161,41 juta dolar Amerika. 10 komoditas penyumbang ekspor non-migas Jawa Timur adalah emas, lemak dan minyak hewani, tembaga, kayu, ikan, bahan kimia organik, kertas, olahan ikan, produk kimia, dan tembakau. Menurut HS 2 digit, kalau kita lihat bahwa 10 besar golongan barang utama ekspor non-migas bulan April tahun 2023 menyumbang 63,44% dari total ekspor non-migas atau sebesar 0,83 miliar US dollar. Kita lihat juga golongan perhiasan atau permata
merupakan komoditas penyumbang ekspor non-migas terbesar pada bulan April tahun 2023 dengan nilai 161,41 juta US dollar. Disusul berikutnya golongan lemak dan minyak hewani atau nabati dengan nilai sebesar 108,49 juta US dollar. Golongan tembaga sebesar 105,29 juta US dollar. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.